Scene dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang nampak menyeberang ke seutas tali. Cacian, hinaan, suara sumbang tentang dirinya membuatnya hampir aja jatuh dari tali. Beruntungnya itu hanyalah sebuah mimpi. Di kota itu, kehidupan nampak normal seperti umumnya. Di tengah hiruk pikuk keramaian, seorang gadis nampak diganggu beberapa pria dewasa. Dia berusaha meninggalkan gerombolan itu. Setelah memperingatkan, lalu dengan segera dia memberi pesan untuk selalu mengingat wajah dan namanya. Sakura Haruka, siswa SMA Furin. Gak lupa gadis itu mengucapkan terima kasih padanya. Arigatou. Omures istimewa dia suguhkan padanya. Sambil bincang-bincang, dia akhirnya tahu jika Sakura adalah siswa pindahan baru dan menjelaskan tentang lingkungan sekitar yang sering bergejolak akhir-akhir ini. Dia bernama Tachibana Kotoha. Sikapnya benar-benar membuat Sakura bingung karena biasanya orang-orang merasa aneh dan takut padanya. Dengan melihat lebih detail penampilannya, Kotoha makin kagum pada Sakura. Ambisinya untuk berada di puncak SMA Furin membuatnya yakin pindah ke sini. Apalagi nilai akademisnya terbilang jeblok. Hanya kemampuan bertarunglah yang bisa dia banggakan. Saat bacot-bacotan dengan Kotoha itu, seorang kakek nampak pamit dari kedainya. Sakura menunjukkan sikap kepeduliannya dengan mengingatkan kakek itu. Tapi, ucapan terima kasih dan perlakuan orang-orang yang selalu positif padanya malah membuatnya makin bingung dengan lingkungannya saat ini. Kotoha mengingatkan, mungkin memang Sakura terlihat kuat, tapi untuk berada di puncak SMA Furin, Sakura takkan mampu karena dia hanya sendirian. Perkataan yang tentu saja nggak bisa diterimanya. Anta wa hitori dakara. Gak berselang lama, orang-orang yang tadi dihajarnya kini kembali menemuinya dengan membawa lebih banyak massa. Sempat mengabaikan dan dibully karena penampilan. Akhirnya, Sakura melampiaskan dengan sambil terus menggerutu dan memikirkan ucapan dari Kotoha, dia terus-terusan menghajar anggota yang ada. Sampailah saat Kotoha kepo, tapi dia malah jadi sandra. Dan dia nggak gentar meski dikeroyok pakai senjata. Apalagi konsentrasinya terpecah ketika harus melindungi Kotoha juga. Dan akhirnya bala bantuan dari kakak kelasnya datang tanpa sepengetahuannya. Meski cuma berempat, mereka nggak akan memberi ampun pada pembuat onar yang mengganggu kedamaian kota. Dan langsung aja ora. Kaki yang terluka membuat Sakura merasa jadi beban kali ini. Sorak-sorai orang-orang sekitar kembali membingungkan dirinya. Kotoha memberi penjelasan jika 2 tahun lalu anak-anak SMA Furin telah berjanji kepada siapapun yang sengaja membuat onar di wilayah yang udah mereka tandai ini akan dibersihkan oleh perisai kota yang bernama Bo Furin. Mereka telah berhasil merubah stigma dari yang dulunya direndahkan dan dibenci orang-orang karena suka tawuran, kini menjadi kelompok yang dicintai dan dibutuhkan. Sakura masih kebingungan sampai akhirnya ucapan terima kasih dan rasa kepedulian orang-orang pada dirinya membuatnya sadar jika selama ini rasa benci dan haus perkelahian menutupi hati nuraninya. Sampai akhirnya dia pun menerima ini semua. Keesokan pagi, Sakura terlihat marah-marah karena udah dikerjain nenek ini, yang memaksa menggendongnya sampai kedai Kotoha. Sebelum pergi, suguhan roti dari Kotoha nggak bisa ditolaknya. Datang lebih awal saat hari upacara, membuat Kotoha kembali ngecengin Sakura yang kelihatan gak sabaran ini. Hingga
Dia adalah Nirei, siswa baru SMA Furin, satu angkatan dengan Sakura. Melihat tingkahnya, Sakura merasa nggak yakin dengannya. Nirei yang nggak terima balik mengomentari penampilan Sakura yang menurutnya. ストレスっすか? ストレス? Dia melanjutkan penjelasan visi misi tentang SMA Furin ini dan mempertanyakan kenapa Sakura tertarik ke sini. Dia menjelaskan ambisinya untuk menduduki tahta tertinggi di SMA Furin yang langsung direspon oleh Nirei dengan あげるっすよ. Tepat 1 jam sebelum upacara, Nirei memilih cabut untuk melakukan patroli di kota. Sakura terlihat menggerutu dan memandang remeh Nirei yang secara penampilan menurutnya terlihat cupu. Tapi Kotoha menganalogikan jika warna biji kopi sebenarnya merah seperti ceri. Artinya, Sakura dinilai terlalu cepat menyimpulkan meski baru melihatnya sekali. Dia pun memilih lanjut pergi, dan perlakuan orang-orang yang mengungkapkan rasa terima kasihnya di sepanjang jalan kembali membuatnya nggak mengerti. Seseorang terlihat panik dan meminta Sakura untuk mengikutinya. Di tempat lain, Nirei nampak menghadang segerombolan orang luar yang menyalahi aturan. Meski lemah dan terus-terusan jadi sasaran, namun tekad kuat yang tertanam di tubuh Nirei membuatnya nggak mau melepaskan diri. Hingga setelah mengatakan terima kasihnya, Nirei mengungkapkan alasan utamanya masuk Furin itu karena mental health-nya menurun akibat siksaan dan bulian yang selalu diterimanya setiap hari. Kejadian ini menyadarkan Sakura yang sedari tadi udah meremehkannya. Meski nggak bagus dalam hal pertarungan, tapi kemampuan analisis dan koneksi Nirei sangat bisa diandalkan. Setelahnya, mereka terlihat santai mendatangi sekolah. Nirei senang karena ternyata mereka satu kelas bersama dengan orang-orang hebat yang udah didatanya. Tapi setelah mengetahui satu nama, antusiasnya tiba-tiba aja menghilang. Dia meminta satu hal pada Sakura agar nggak sembarangan karena dia adalah orang pindahan. Tapi Sakura dengan pede membuka pintu kelas dan disambut oleh Leonardo DiCaprio da. Nirei menebak dengan tepat siapa dirinya, dan setelah sedikit cocot-cocotan, saatnya pembicaraan serius. Tapi cerita heroiknya kemarin benar-benar membuat seisi kelas kepo pada Sakura. Tapi saat ditanyai tentang alasannya pindah ke sini, jawabannya benar-benar membuat Nirei ketakutan dan kecewa. Hingga dialah Sugishita Kyotaro, siswa yang dianggap paling berbahaya seantero sekolahan, dan langsung aja semua tercengang dengan kehadiran Sugishita yang tiba-tiba dan refleks Sakura sungguh luar biasa. Sambil terus menghindari serangan, Suwo menceritakan latar belakang Sugishita pada Sakura yang ternyata dialah pemuja rahasia dari pemimpin Bofurin saat ini. Hingga dia sengaja memancing amarah lawannya dengan cara baru mau baku hantam lagi, tapi cuma mendengar suaranya, mendadak suasana berubah seketika. Rupanya dialah Umemiya, sang pemimpin Bofurin. Meski sedikit konyol, dia berusaha untuk tetap memberikan pesan pada murid-murid baru ini. Dan ini yang paling penting, dia selalu menekankan untuk melindungi kota. Melihat kejadian barusan, Sakura sontak makin penasaran dengan Ume. Suwo yang memang memiliki jiwa leader berusaha mendamaikan Sakura dan Sugishita yang masih sama-sama tinggi egonya. Tapi akhirnya Sugishita mau menjulurkan tangannya disusul Sakura yang mulai merendah egonya.
Kejadian itu benar-benar disambut hangat oleh semua siswa. Perlakuan teman dan orang yang selalu baik padanya sejak pertama ke sini membuatnya makin nyaman berada di sini. Lalu, Toma menyuruh mereka semua untuk pergi ke halaman sekolah segera. Di sini Sakura baru ingat kalau dia adalah kakak senior yang kemarin membantunya mengatasi kerusuhan di kota. Tapi dia murka ketika Sakura menyatut nama Kotoha dan gak mau ada bahasan tentang kejadian kemarin. Dia juga memuji Sakura yang berani memasuki wilayah ketua, meskipun dirinya pendatang. Nirei menjelaskan jika Toma merupakan salah satu dari 4 Raja Bofurin yang akan menjadi ketua 3 generasi. Dia juga menjelaskan secara singkat beberapa nilai Bofurin. Toma dengan segera menyuruh mereka membuat kelompok. Lalu segera mengikuti instruksinya untuk takut berulah lagi. Umemiya mewanti-wanti agar Sakura dan Sugishita berada dalam satu kelompok yang dipimpin Toma. Sakura pun protes, kalau mau patroli keamanan, kenapa cuma jalan-jalan doang? Kenapa nggak nyari mereka yang rusuh, lalu dihajar aja? Toma pun menegaskan perbedaan melindungi dan menyerang pada Sakura, yang langsung dia tunjukkan dengan tindakan nyata. Mereka lanjut berpatroli sampai di perbatasan antara Bofurin dan kelompok lain yang bernama Sisi Toren. Lalu tiba-tiba Toma nampak ragu-ragu. Lalu dengan segera Sakura dan Sugishita melihat respon aneh dari kelompok Sisi Toren membuat keduanya heran. Lalu kedatangan Togamijo, sang wakil ketua Sisi Toren, membuat Toma makin gak nyaman. Dia pun segera menghampiri dan menjelaskan kronologinya. Tapi yang dilakukan Togami malah Toma mencoba menghentikan perlakuannya, tapi menurutnya orang lemah gak pantas masuk kelompoknya. Sakura yang udah gatel akhirnya kepancing juga. Tomoge mau meladeni. Seperti biasa, setiap kali melihat Sakura, orang-orang akan langsung mengomentari penampilannya. Dia pun memberi ancaman akan menghabisi Sakura jika waktunya tepat nanti. Setelah mereka pergi, Nirei dan yang lain menjelaskan jika Tomoge bukan orang sembarangan. Toma juga minta maaf karena dia terlambat bergerak dan segera mengajak mereka kembali ke sekolahan untuk bertemu Umemiya. Semua penasaran dengan sang pemimpin, hingga seperti inilah dia orangnya. Umemiya. Toma coba menjelaskan masalah barusan, tapi Ume udah tahu masalahnya adalah melihat keramaian, dia malah menjelaskan berbagai jenis tanaman pada mereka semua yang terlihat menikmati pelajaran biologi ini. Justru ini yang membuat Sakura makin penasaran padanya. Meski selengean, tapi ucapannya dipatuhi semua anggota. Sasaki yang gak tahan menceritakan kronologi semuanya. Sambil menangis, dia meminta maaf karena jadi penyebab konflik ini. Ume malah terima kasih karena alasan utama Sasaki adalah melindungi warga. Dia meminta untuk tenang dan menyerahkan urusannya pada senior mereka. Ume sedikit kaget dengan cara penyelesaian masalah yang dipilih Sakura. Nirei juga menyalahkan Sakura yang langsung membuatnya keceplosan dan menceritakan semua. Untungnya, respon Ume selalu santai, hingga membuat orang yang mendengarnya pun menjadi nyaman-nyaman aja. Gak berselang lama, suara toa dari Choji Tomiyama, sang pemimpin Sisi Toren, membuat semua sontak fokus ke dia, yang langsung menantang duel Umemiya. Sakura merasakan ledakan tenaga yang entah dari mana. Lalu, dia segera mengikuti Ume yang berlalu pergi. Ume telah menentukan batas untuk mereka dan segera menemui Choji. Terlihat jelas jika Choji kini berusaha memprovokasi Ume yang tetap santai. Mengakui jika kelompok mereka yang memulai, tapi menurut Ume, itu terjadi akibat keributan dari kelompok Choji. Ume pun meminta Choji untuk segera pergi, tapi
Choji beralasan jika dia iri melihat Ume yang menikmati peran sebagai pemimpin di Bofurin yang amat damai ini dan berambisi untuk menaklukkan mereka semua. 梅ちゃんごと俺のものにする。梅ちゃんが欲しい。 Lalu, anggota sisi Toren datang menyusulnya. Mereka mencoba menasehati agar Choji mau mendengarkan penjelasan dulu dan gak buru-buru pergi. Dengan segera pula, Sakura DKK maju untuk menyuprot Umemiya yang sendirian. Meski diingatkan, tapi Sakura gak terima melihat mereka yang datang gerombolan. Mau gak mau, Ume pun menerima tantangan Choji untuk duel 1 lawan 1. Tapi beberapa anggota gak mau diam aja. Mereka juga ingin terlibat di pertarungan ini. Kepalang tanggung, Togamejo punya ide untuk duel 1 lawan 1 secara bergiliran. Para anggota mulai menentukan lawan yang mereka pilih sendiri. それなら梅ちゃん、それぞれが対マンでやるってことね。長司と梅宮、そっちの眼帯と可愛い子に指名されちゃった。俺とあの長髪をやらせろ。俺とオセロ君、さくらだ。柊さんと俺もやるわ。目いっぱい楽しんで喧嘩しよう。 Sebelum duel, mereka memutuskan untuk nongkrong di warung Mbak Toha. Nirai heboh sendiri seperti biasa, dan Toha coba menenangkannya. Dia percaya jika anggota Bofurin bisa diandalkan. Sakura udah gak sabar dan kesal, karena Ume yang nyuruh nunggu gak datang-datang juga. Tapi tiba-tiba, dia malah ngebahas soal tanaman. Terlihat cemburu, Sakura coba menanyakan ada hubungan apa antara Ume dan Kotoha. Kotoha pun menjelaskan kalau mereka berdua dibesarkan di panti asuhan yang sama. Gak percaya dengan umur Kotoha yang terlihat dewasa, yang terjadi malah. Dari sini akhirnya semua tahu jika Ume sangat menjaga Kotoha. Dan jika ada yang berani macam-macam dengannya, akibatnya nanti ditanggung sendiri. Toma kembali teringat dengan kelompok sisi Toren. Mereka pernah berduel sebelumnya, tapi ada yang janggal akhir-akhir ini. Apalagi saat Choji jadi pemimpin, rumor nggak enak mulai beredar luas. Ume juga yakin jika Choji lah dalang utamanya. Mereka pun segera pamit pergi, dan Ume meminta pada semua agar besok jangan sampai terlambat. Sasaki hanya bisa berterima kasih dan mendoakan agar sukses esok hari. Saat jalan pulang, Sakura kembali menelaah ucapan dari Umemiya padanya tadi. Hari yang dinanti tiba, mereka segera pergi ke lokasi. Sakura mulai merasakan energi berbeda dari biasanya. 町の外から来て風林高校に入学したさくらはさくらの行動をきっかけとして獅子東連のリーダー5対5の団体戦。 Choji menyambut mereka dengan ramah, dengan berlari segera mengajak mereka semua menuju lokasi. Wilayah kekuasaan mereka berbanding terbalik dengan Bofurin. Di sini sebagian besar adalah bar yang ramai di malam hari. Sakura bingung mengapa Nirai mesti ikut, tapi Nirai beralasan ingin belajar sesuatu dari pertandingan nanti. Karena selalu berisik, Hiragi mulai nggak bisa ngendaliin emosi. Untungnya Ume percaya mereka bisa diandalkan. Sekali lagi, Togame menyambut mereka di markas sisi Toren. 改めて獅子東連の根城へ。 Nirai tahu betul sejarah bangunan ini dan んじゃ行くよ。選手入場。 setelah masuk, Suo baru memahami arti ori yang dimaksud. Nirai pun nampak ragu akan keselamatannya, tapi Sakura coba menenangkan. Ume mengingatkan agar mereka santai aja. Choji nggak sabar dan langsung menantang Ume, tapi Arima meminta jatah pertandingan pembuka melawan Sugishita. Sakura membakar semangatnya dengan cara nggak biasa. Sementara Nirai sibuk mencari catatan tentang Arima yang nyatanya punya kekuatan mengerikan. Meski begitu, Suo dan Umemiya masih percaya Sugishita mampu mengatasi ini semua. Terkena pancingan Arima, tapi yang terjadi... Oi, Umemiya! Dousanda? Umemiya-san da. Baka. Sugishita pun dinyatakan sebagai pemenang hanya dengan sekali serangan.
Choji yang emang penggila kekuatan ini terlihat terpesona dan berniat langsung melawannya. Tapi Togami memintanya sabar dan menunggu giliran. Sugishita segera kembali ke rombongan. Dia pun disambut sukacita oleh Umemiya. Pengakuan dari Sakura membuat ribut suasana. Tapi Ume malah salfok ketika Togami yang kelihatan memendam rasa kecewa. Sebelum dia bertindak, untungnya Choji meminta anggotanya untuk membersihkan arena. Perlakuan gengsi Sitoran ini emang di luar nurul, hingga membuat Sakura dan Suo sengaja memancing amarah mereka. Tapi perintah dari Choji langsung membuat mereka ciut seketika. Choji meminta pertarungan segera dilanjutkan. Sakura berniat maju, tapi Suo mengingatkan jika ini gilirannya. Ne, Boku-chan. Stres sugo sou da shi. Sebelum naik, dia sempat mengejek Sakura, tapi kemudian dia berjanji akan menjadi pesaing Sakura dalam perebutan posisi puncak. Sakura mencoba menanyakan track record Suo, tapi faktanya nggak ada catatan spesial darinya. Begitupun Hiragi dan Ume yang sama-sama nggak begitu tahu tentangnya. Kanuma benar-benar marah ketika saudaranya dikalahkan, dan あれが優しいやつのする顔か？辛かったでちゅね、Boku-chan. gerakan itu benar-benar menghipnotis semua. Lagi-lagi, gerakan yang sengaja tanpa menyerang itu membuat Kanuma malah pontang-panting gak karuan. Suo sengaja memainkan psikis Kanuma biar amarahnya makin menggila, yang tentu aja akan mudah dia hindari setiap serangannya. Hal itu membuat Kanuma seakan main-main dan membuat para penonton kecewa. Rupanya itulah strategi dari Suo yang sengaja membuat lawannya serasa terus-terusan dipermalukan. Dirasa membosankan, Sakura menanyakan gimana caranya agar Suo mau bertarung serius. Sementara di arena, Kanuma terus-terusan dipermalukan Suo dengan cara melihat kekecewaan Togami dan Choji. Hayalan Kanuma udah kemana-mana, dan saat akan menyerang Suo, yang terjadi Suo dengan tepat mampu membaca apa yang dipikirkan Kanuma barusan, baru mau diberi. Togami udah memintanya turun dari arena, dan sesuatu yang Kanuma takutkan akhirnya terbukti juga. Sebelum turun, tak lupa Suo memberi pesan dan malah ngasih selamat padanya. Suo pun sama, disambut hangat oleh Umemiya. Nirai coba mencatat jurus barusan, yang nyatanya Suo sendiri nggak tahu secara pasti. Sementara Hiragi juga memujinya, tapi Suo mengaku tergerak oleh Sakura. Sakura berpesan agar Suo lebih serius saat menghadapinya nanti, dan malah menimbulkan keributan antar keduanya. Ume punya penilaian lain. Menurutnya mereka berdua akan jadi tim yang bagus nantinya. Sesaat kemudian Arima telah tersadar dan mendapati fakta jika keduanya bukan lagi bagian dari geng si Sitoran. Pertandingan pun dilanjutkan. Kini giliran Hiragi melawan Sako. Sedikit bacot-bacotan karena kini berseberangan. Akhirnya banyak yang tercengang karena emang baru kali ini pertarungan terlihat seimbang. Mengetahui jika Sako adalah salah satu pion terbaiknya, Choji dan Togami terlihat amat berharap padanya. Hiragi terlihat tercengang dengan kemajuan yang diperlihatkan Sako, hingga akhirnya melihat Hiragi yang tumbang. Dia menyalahkan karena bergaul dengan geng Bofurin yang peduli satu sama lain. Perkataan itu membuat Sakura marah-marah pada Hiragi, tapi Ume menjelaskan jika Hiragi merupakan salah satu dari 4 raja Bofurin yang disebut Tamon, yang artinya dia memuji peningkatan kekuatan dari Sako yang membuatnya harus terkena omel dari juniornya. Flashback ke masa lalu di mana saat Sako dikeroyok teman-temannya, Hiragi pun datang dan langsung membereskan mereka semua. Melihat kejadian itu, Sako pun meminta untuk diajari berkelahi. Kini pertarungan itu benar-benar menjadi suguhan yang amat menakjubkan. Suo menjelaskan kalau emang Hiragi terkenal kekuatannya di kota sendiri.
Meski begitu, Togame paham betul jika kesombongan Sako bisa berakibat fatal baginya. Mereka yang dulu sahabatan, dan Hiragi adalah sosok yang selalu dibanggakan oleh Sako. Pada saat itu, Sako rela membantu Hiragi agar sampai di puncak Bofurin, tapi perbedaan pandangan darinya membuatnya berpesan agar Sako nggak lagi mengikuti dan memilih jalannya sendiri. Dia pun melampiaskan kekecewaannya dengan cara, hingga ditemukan oleh Togami dan Choji yang mengajaknya untuk bergabung dengan Sisi Toren. Amarah yang lama ditahan itu coba dia lampiaskan sekarang, tapi sekali lagi Hiragi minta maaf karena nggak bisa jadi seperti yang Sako harapkan. Tapi faktanya bukan itulah jawaban yang diinginkan Sako. Dia hanya mengharapkan Hiragi mengucapkan, pertarungan pun kembali dimenangkan oleh geng Bofurin. Togame segera meminta siapapun untuk menurunkan Sako, tapi Hiragi sendirilah yang menurunkannya. Togame berniat melepaskan alma mater dari Sako, tapi Hiragi menahannya dan beralasan itu bisa dilakukan nanti setelah pertarungannya. Geng Bofurin segera memberinya selamat. Ume nggak peduli siapa yang dilawan Hiragi tadi, tapi jika Hiragi mau bercerita, maka Ume siap untuk mendengarkannya. Tumbangnya Sako membuat Togame melamun sebentar dan mengingat masa lalu. Dia pun lalu tersadar berkat teriakan Choji yang menyebutkan bahwa ini adalah gilirannya. Togame segera mengajak Sakura untuk segera naik ke arena. Sorak-sorai penonton pun bergemuruh nggak sabar menantikan pertarungan ini. Geng Bofurin selalu ada untuk menyemangati, nggak lupa pesan dari Ume. Penuh percaya diri, Sakura meminta ini segera dimulai. Berbeda dengan Togame yang meminta agar mereka menikmati ini secara perlahan. Lalu meski menyaksikan sendiri pertarungan Sakura tempo hari, namun kekuatan besar Togame nggak bisa dianggap remeh sama sekali. Togame segera mengikuti irama bertarung Sakura. Ume percaya jika kekuatan besar Togame jauh berbeda dari 3 orang sebelumnya. Tendangan Sakura berhasil melukai Togame hingga membuatnya benar-benar kesal. Lalu hal itu langsung membuat Sakura nggak berdaya. Togame segera menceramahinya bahwa bacotan dan kekuatan Sakura jauh berbeda level dengannya. Tapi ketika diremehkan jika dia nggak bisa apa-apa tanpa bantuan geng Furin, saat itu pula adrenalin di tubuh Sakura kembali bergejolak hingga inilah balasan untuk Togame. Inilah kekuatan dari Sakura yang dibenci semua orang. Dia pun bersumpah gak akan kalah dari Togame. Lalu lagi-lagi dia terus memukuli Togame sambil menceramahinya. Tapi Togame nggak terima jika sumber kekuatannya dianggap sebagai bualan semata. Dia pun membandingkan perbedaan mencolok antara Bofurin dan Sisi Toren yang menurutnya sangat beda levelnya. Namun Sakura nggak nyerah gitu aja. Dia menyebut jika ucapan dan tindakan Togame berbeda. Berbagai tindakan kriminal yang udah terjadi adalah bukti jika Sisi Toren nggak lebih dari tukang tindas. Sakura pun berjanji nggak akan kalah dari geng seperti itu. Lalu perkataan Sakura barusan membuat Togame meminta penjelasan dari 2 bawahannya ini, dan yang terjadi himbauan Choji barusan langsung dia patuhi. Cerita lalu flashback saat dimana Togame mampu mengalahkan kroco-kroco Sisi Toren seorang diri.
Lalu muncullah Choji yang segera mengajaknya bergabung dengan gengnya. Saat sedang santai siang hari, Game ditemui Choji yang bertanya tentang arti kekuatan segalanya. Choji pun mengartikan sendiri pertanyaannya. Menurutnya itu adalah kebebasan. Artinya sumpah pada diri sendiri untuk terus maju tanpa harus tunduk pada siapapun. Yang tentu aja berbeda dengan pendapat Game. Hari-hari pun terus berlalu dan perlahan kekuatan gila keduanya mulai membuat para anggota bangga. Game pun gak segan untuk menyetujui kata-kata Choji tentang kebebasan kemarin. Karena kekuatan dan keceriaannya, Game menganggap bahwa Choji adalah matahari yang merupakan perwujudan dari kekuatan segalanya. Dia yang sedari awal memang gak mudah bergaul ini akhirnya punya geng satu circle yang membuatnya merasa bebas dan percaya jika gengnya akan terus bertumbuh. Hingga suatu hari, Choji yang jadi pemimpin kini mulai merasa hampa karena jadi yang paling kuat. Dia pun membuat keputusan gila, yaitu memutuskan untuk menjadikan setiap anggotanya sekuat dirinya dan membuang mereka yang lemah. Tentu aja hal itu membuat Game nggak setuju, tapi Choji lah pemimpinnya. Kebebasan adalah hal mutlak baginya dan menentang siapapun yang nggak terima untuk menghadapinya. Sejak saat itu, Game meminta beban itu untuk diserahkan padanya dan berjanji akan mengembalikan sinar mataharinya lagi. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Tapi Sakura protes karena menganggap bahwa Game mulai nggak serius. Sakura terus-terusan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah sisi Toren adalah tempat orang-orang kuat? Tanyanya. Itu semua dibenarkan oleh Game yang menegaskan bahwa sisi Toren bukanlah tempat sampah. Tapi ketika Choji mulai terobsesi dengan Bofurin, Game berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah sesuatu. Tapi malah jadi pertarungan tanpa keadilan yang melibatkan semua orang. Game yang udah terlanjur salah langkah memutuskan gak akan berhenti di sini. Melihat Game yang mulai ngelantur, Sakura mulai memancing amarahnya. Berharap nafsu Game untuk bertarung kembali muncul lagi. Tapi Game menganggap Sakura hanya omong kosong dan lebih lemah darinya. Lalu satu perkataan Sakura kembali membuatnya teringat masa lalu lagi yang menjadikannya gak fokus hingga Tapi berkat itu kini Togame mau serius menghadapinya. Adu kekuatan sesungguhnya akhirnya benar-benar terjadi. Semua merasa takjub karena Sakura mampu menahan wakil kapten sisi Toren hingga sejauh ini. Sakura merasakan kenikmatan bertarung yang sesungguhnya. Begitupun juga Game yang merasakan hal serupa. Mereka pun kini sepakat untuk mengakhiri pertarungan ini. Hingga akhirnya Sakura lah yang jadi pemenangnya. Game menyesali karena dulu memilih berpaling daripada menghadapi Choji. Namun berkat Sakura, dia kini sadar bahwa penting berpegang pada pendirian dan percaya Sakura akan makin kuat di kemudian hari. Hingga membuat semua yang ada nggak percaya dengan apa yang terjadi. Sakura tahu kalau Game mengalah kali ini. Choji dengan riang gembira naik ke arena dan segera menantang Ume. Tapi Game berusaha menghentikan sambil meminta maaf dan memberi penjelasan jika pertarungan ini nggak akan ada adilnya. Hingga sontak aja emosi Sakura kembali meninggi. Beruntung Ume segera mencegahnya dan percaya jika Sakura udah mampu berkomunikasi dengan baik. Meski jengkel karena nggak bisa menyalurkan energi bertarungnya, Sakura mengancam Ume jika nantinya sampai kalah dari Choji. Dia pun disambut hangat oleh geng Bofurin. Hiragi menjelaskan alasan dari Togame dan mengapresiasi kerja kerasnya. Balik ke Ume dan Choji sebelum bertarung, dia menanyakan apa hal yang dirasakan Choji setelah melihat pertarungan-pertarungan barusan. Respon Choji pun datar seperti biasa. Kini dia malah iri karena Bofurin dipenuhi orang-orang kuat dan berhayal jika bisa memenangkan pertarungan melawan Ume, maka kebebasan dan kesenangan yang lebih akan dia dapatkan.
Dia pun langsung menyerang Ume dengan membabi buta. Pertarungan itu membuat semua makin kagum dengan kekuatan para monster alami ini. Tapi berbeda dengan Sakura, dia terlihat masih menyesal karena dihentikan Ume dan Game. Ume kembali mengingatkan Choji dengan kata-katanya, tapi Choji sendiri merasa nggak paham dengan ucapannya, hingga membuat adrenalin Ume bergejolak. Lalu, semua mata dipaksa nggak berkedip ketika menyaksikan pertarungan fenomenal dua pimpinan ini. Choji sempat berhenti dan bingung sendiri kenapa tinjunya bisa nggak terkena Umemiya. Lagi-lagi Ume ngasih jawaban yang ngebuat Choji bingung. Dia pun nggak peduli dan milih buat ngegas lagi. Tapi Choji yang masih keliangan kembali dibuat bad mood ketika Ume lagi-lagi ngasih pertanyaan dan opini jelek tentang ambisinya. Lalu, mendengar perkataan itu, Nire merasa beruntung karena bisa masuk Furin dan dipimpin oleh Umemiya. Perkataan itu membuat Choji kembali teringat masa lalu, hingga membuatnya histeris dan gak peduli lagi dengan semua ini. Lalu cerita memperlihatkan sisi gelap Choji yang nyatanya dia merasa jika apa yang telah diraihnya selalu membuatnya gak puas dan Ume terlihat mengalah dengan apa yang Choji lakukan. Sakura pun mulai kepancing untuk mempertanyakan keputusan Ume, tapi Sugishita meminta mereka untuk diam dan lihat apa yang terjadi. Ume minta maaf karena nggak bermaksud menyudutkan Choji yang terlihat putus asa ini, dan mengingatkan jika terus-terusan menghancurkan semua, maka jalan yang akan dilalui akan semakin berat. Tapi Ume sengaja membiarkan Choji melakukan hal yang dia mau. Lalu, dia menceritakan jika perang sebelumnya terjadi karena kesalahpahaman. Dahulu, rasa kebersamaan dan pertemanan yang tulus membuat aura Choji jauh lebih berkilau dari sekarang. Hingga Ume mengingatkan jika apa yang dahulu Choji rasakan adalah jalan yang dibutuhkan untuk berada di puncak yang sesungguhnya. Flashback ke masa lalu di mana Choji terlihat akrab dengan teman-teman satu gengnya. Tapi dia merasa hampa ketika satu persatu teman-temannya itu mulai pergi entah kemana. Sekarang dia merasakan kehangatan itu telah kembali. Game pun dengan siaga menungguinya. Lalu Choji kini mulai tersadar jika keberadaan teman-teman itu lebih penting dari siapapun. Momen ini dimanfaatkan Game untuk meminta maaf padanya. Dia nggak pernah tahu penderitaan yang dipikul Choji sendirian. Dengan nggak mau mengambil resiko yang jauh lebih besar ketika memilih untuk menuruti kemauan Choji kala itu. Tapi berkat perkataan Sakura, Game menyadari kesalahannya dan langsung meminta maaf hingga menangis sejadi-jadinya. Kejadian ini juga akhirnya menyadarkan Choji. Dia yang merasa puncak adalah akhir dari segalanya, nyatanya harus kecewa bahkan sampai tersesat setelahnya, hingga membuatnya menyesal karena telah menyalahartikan tentang kebebasan ketika jadi pemimpin. Dia nggak mau Game merasa bersalah di sini, karena faktanya Choji telah mendapatkan kebebasan sedari dulu dan malah menghancurkannya demi ambisinya sendiri. Hari yang seharusnya jadi pembuktian gengsi si Toren, nyatanya malah jadi hari yang paling haru,
karena pemimpinnya akhirnya menyadari kesalahan yang dilakukan selama ini. Choji memilih untuk mengakhiri ini dengan caranya sendiri. 梅ちゃん、俺は梅ちゃんに負けた。だから、獅子頭連を抜ける。みんなを、よろしくお願いします。やだよ。 Tapi Ume menolaknya. Dia nggak bermaksud menambah anggota dan meminta mulai saat ini mereka semua berteman. Lalu berpesan bahwa yang baik datangnya dari Tuhan dan yang buruk datang dari dirinya. Lalu meminta para penonton untuk bubar segera. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Umemiya memilih mengadakan pesta makan bersama. Meski sedikit beda paham, tapi semua terlihat hangat menikmati hidangan ini. Sakura sendiri terlihat masih nggak percaya dengan yang terjadi. Gimana bisa mereka yang tadi saling emosi di pertarungan kini malah duduk bersama menikmati makanan. Tapi di antara semua, Game yang kelihatan belum lepas membuat Ume bertanya-tanya. Dia pun langsung bersujud meminta maaf karena ulahnya yang menyebabkan pertarungan ini pecah. Gak mau membiarkan Game menanggung semua sendirian, Choji pun dengan gentle ikut menundukkan kepala. Ume meminta Sakura memutuskan selanjutnya. Dia pun berpesan pada Game untuk nggak melakukan tindakan pengecut lagi. Dan makan-makan dilanjutkan kembali. Choji penasaran pada Ume yang selalu terlihat bahagia menikmati perannya. Menurut Ume, nggak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun dan kebersamaan seperti inilah yang selalu membuatnya merasa bersyukur. Perkataan barusan kembali menyadarkan Choji tentang arti persahabatan dan betapa berharganya mereka. Yosh! この件はこれで終わり! 俺がてっぺんだっつうことと何の関係もない。だから俺今もめっちゃ楽しいよ。本当によかった。 Lalu satu pertanyaan lagi dari Choji. Kenapa Ume masih mau di puncak? Menurut Ume, karena dengan berada di puncak, dia bisa makan bersama orang-orang dengan senang. Maksudnya, saat dia punya tujuan untuk bermanfaat bagi sekitar, saat itu pula banyak teman-teman yang satu visi dan misi yang mendukung setiap tindakannya. Bukan menjadi yang teratas, tapi diberikan tempat teratas. Karena untuk mencapai tempat itu nggak mungkin dilakukan seorang diri. Dia butuh orang-orang yang punya semangat yang sama dengannya. Dia pun berjanji nggak akan kalah dari siapapun dan apapun. Hal yang langsung direspon Choji dengan pesimisnya. Saat sore tiba, mereka memutuskan untuk berpisah. Ume meminta agar Choji dan gengnya bisa mampir ke Bofurin lain kali. Saat semua udah berlalu, Choji kembali merasa kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya ke depan. Hal yang sama juga Game utarakan dan berjanji akan menghadapinya bersama-sama kali ini. Melihat keceriaan Choji yang kembali, air mata Game pun mengalir deras nggak tertahankan. Di tempat lain, Sasaki ternyata dengan setia menunggu mereka, dan saat melihat kemunculannya dengan segera dia berlari. Rasa haru nggak bisa dibendungnya ketika mendengar semua udah selesai teratasi. Mereka pun segera ke kedai Kotoha. Dia sedikit surprise karena semua babak belur. Saat melihat Kotoha, Sakura kembali teringat ucapannya yang sama persis dengan apa yang diucapkan Umemiya. Merasa capek, dia berniat pulang duluan. Tapi inilah bentuk apresiasi Umemiya pada dirinya. Tapi aslinya dia ingin bicara serius pada Sakura. Dia menanyakan gimana rasanya berkomunikasi dengan Togame. Tapi Sakura yang polos malah membeberkan jika dia nggak dengar suara apapun dari Game, yang tentu aja langsung jadi bahan tertawaan semua. Kini, Ume coba menjelaskan biar Sakura nggak salah tafsir lagi. Maksudnya komunikasi berkelahi itu gini. Itu sebagai media dalam mengekspresikan dan menerima perasaan. Bisa berupa suka atau kebencian. Hal itu terbukti ketika Sakura terlihat akan memukul Choji sesaat setelah dia menendang Game. Itu adalah sesuatu yang membuat Ume senang, karena sebelumnya dia sangat penasaran dengan kemunculan Sakura yang orang luar tapi sangat serius untuk bergabung dengan Bofurin.
Justru, kemudahan yang dia terima semenjak datang ke kota ini makin membuatnya merasa aneh. Apalagi dia memang gak pernah menerima orang lain dan berjuang untuk jadi kuat dengan caranya sendiri. Dia berada di sini pun demi tujuannya merebut posisi puncak dan mendapatkan pengakuan. Tapi faktanya karena butuh bantuan orang lain untuk mencapai hal itu, Sakura merasa gak akan pernah mencapainya. Tapi Nirai ada dan coba mendukung dengan caranya sendiri. Ditambah pernyataan Ume yang menyebutkan jika Sakura udah bisa memenuhi syarat dalam komunikasi berkelahi, yaitu menghadapi dan rasa ingin tahu tentang lawannya. Dia pun kembali dimotivasi Umemiya untuk terus mewujudkan impiannya. Tapi がてっぺんになったらお前は負けたってことになるじゃねえかそうなお潰すちょっとあんたら何やってんの。 saat berjalan di pusat perdagangan Tonpu, Sakura kembali teringat perkataan Ume. Lalu kedatangan Nirai dan Suo yang tiba-tiba tentu aja mengagetkannya. 受け入れたいとも思ってるように見えるなんだお前らいつから。 Lanjut ke sekolahan, setelah pertarungan kemarin, tentu aja kini mereka jadi pusat perhatian. Karena Sakura dan Suo nggak jago ngomong, udah pasti Nirai lah yang ditumbalkan untuk menjelaskan ke mereka. Tapi satu orang yang nggak biasa ini juga ingin mendengar ceritanya. Ya, dialah Suge. Kebiasaannya melatih otot membuat kemampuannya setara dengan Suo maupun Sugishita. Tapi Suge malah penasaran dengan Sakura. Dan satu pertanyaan tentang estetika yang langsung ngebuat Sakura gelagapan. Untungnya Nirai mampu menjelaskan dengan detail apa yang dimaksud Suge barusan. Lalu ajakan makan bersama dari Suge yang langsung ditolak oleh semua orang. Tapi akhirnya Nirai bisa memaksa mereka untuk mendatangi undangan dari Suge. Karena basa-basi yang disampaikan Suge kelihatan buat Sakura boring. Tanpa rasa ragu, Suge mengajaknya buat gelut. Ambisi besar Sakura nyatanya bikin penasaran Suge juga. Kembali teringat pesan dari Ume, dia coba mengiyakan tantangan Suge. Tapi tiba-tiba, Sakura-kun wa taberu no suki na? Mae. Se yattara kenka shiyou ga. Nara sono riyuu o kobushi de oshiete kure. Omoshirei. Oyo? Aitsu. Kiryu datang untuk makan siang bareng gebetan. Nirai sangat antusias karena 4 dari 5 orang yang disiliki Din sedang satu ruangan dengannya. Sakura pun penasaran dengan kekuatan Kiryu. Sisi garangnya udah kelihatan sejak SMP, di mana saat masih kelas 1, dia ngalahin berandal kelas 3 seorang diri. Tapi Sakura ingin tahu lebih dari itu. あいつどれくらい強いんだよ。女の子人気は高いようですよ。そういうんじゃねえ。なんやさくらくん、桐生くんのことが気になるんか。さくらくんが桐生くんのこと知りたいって。ああ、君さくらちゃんって言うんだ。 Suge pun inisiatif untuk memanggil Kiryu dan gebetannya untuk bergabung ke meja mereka. Ya, tentu aja Kiryu menolaknya. Tanpa melihat sikon, Suge mendatangi Kiryu. Yamete kureru? Lalu, perkataan Kiryu yang menyatakan jika sikap seperti itu bisa membuat orang lain takut, akhirnya menyadarkan dan langsung membuatnya minta maaf. Lalu Kiryu memutuskan untuk pindah ke tempat lain saja. Tsuge-chan wa karada mo ookii shi, sonnan ja onna no ko ni motenai yo. Onna no ko wa tamannaiんじゃない? そうか、そりゃすまんかったわ。ほんまごめんやで。不用意に怖がらせんのはわしの美学に反すんねん。 Gak berselang lama, teriakan dari orang-orang membuat Sakura DKK jadi penasaran. Rupanya Kiryu udah dikepung. Jadi ceritanya dia curiga ketika cewek ini terlihat gak nyaman saat bersama si pria. Tanpa babi bu, dia langsung nyerang dan membawa kabur cewek itu. Jadilah cowok yang tadi gak terima, ngumpulin massa dan berniat menyerangnya. あら、まったくしつこいね。どういうことやこれは。
やってたのはそっちでしょうよ。 Suge yang masih kagum pada Kiryu nggak peduli orang mau ngomong apa. Tiba-tiba キリュウ君かっこええやないか。今そういう状況じゃないから。聞いてんのかおい。なめやがって。何してくれてんだ。大勢で囲むとかダセえことしやがって。 mereka bertiga pun sepakat kerjasama untuk mengalahkan berandal-berandal sampah ini. Tapi さくら君怪我してんのやろ。よっしゃーこやー。ねえ杉浦さん。ったく人の心配しといて。 rupanya itu memang gaya bertarung Suge. Lalu yang terjadi, そしたら今度は。Sakura marah-marah karena Kiryu seenaknya ngelempar. Nire mengira jika Kiryu hanya main-main saja, tapi Suo paham maksudnya adalah menjauhkan lawan dari objek yang ingin dilindungi ini. Suo pun berkata jika dia nggak perlu mengkhawatirkan lini belakang karena 俺がいるから。ありがとうさくらちゃん。さくらちゃん優しい。 setelah beberapa saat akhirnya pertarungan itu dimenangkan mereka dengan telak. Suge pun dengan lantang meneriakkan moto Bofurin di hadapan mereka semua. さくら君工場行っとき。暴風林の工場やがな。傷つけるもの、悪意を持ち込むもの、暴風林が粛清する。力があるなら。ありがとうございました。 気をつけてね。 Karena udah saling akrab, mereka berniat untuk tukar nomor telepon. Tapi karena Sakura gaptek, dia malah jadi bahan tertawaan rekan-rekan satu gengnya. どうやればいいんだこれ。天気？なんだよ。 Dia pun mampir ke kedai Kotoha. Lagi-lagi, di sini dia hanya tersipu malu ketika Kotoha memaksa meminta kontaknya. Tapi karena belum terbiasa pakai teknologi, Sakura yang berniat bertanya malah emosi karena teman-teman selalu menimpa pesan lagi dan lagi. Sampai di kelas, dia marah-marah karena sebenarnya pengen nanya tentang. Tapi untungnya Suo paham kondisi. Dan saat ini akan diadakan pemilihan ketua kelas yang akan dibimbing oleh ketua dan wakil ketua Tamon kelas 2. Mereka-mereka adalah Setelah menjelaskan maksud dan tupoksi dari ketua kelas, dia meminta mereka untuk segera memilih orangnya. Lalu お前らには今から。はい。おお、そう。はあ。 Diawali Suo yang memilih Sakura, lalu Suge, dan yang lain pun akhirnya ikut-ikutan untuk memilih Sakura menjadi ketua kelas mereka. Sakura berusaha menolak dan menyarankan agar memilih Sugishita saja. Tapi menurut Suo, Sugishita bukanlah orang yang tertarik dengan jabatan seperti itu. Meski mengaku nggak paham dengan konsep ketua kelas dan bukan merupakan warga asli situ, tapi mayoritas murid lain pun udah mengakui kehebatan Sakura dan setuju jika dia menjadi ketua kelasnya. Suo pun menawarkan diri untuk menjadi wakilnya jika Sakura benar-benar mau menjadi ketua kelas. Sakura sendiri mulai merenung dan memikirkan tujuannya yang ingin menggapai puncak demi mendapat pengakuan dari orang-orang. Namun, berkat ucapan Umemiya kemarin, dia menyadari jika kesalahan seperti Choji mungkin aja bisa terjadi. 待て待てお前ら。級長ってのはクラスのてっぺんみたいなもんだろ。 Kaji yang udah lelah menunggu dengan nada lantang memarahi mereka semua yang menurutnya terlalu buang-buang waktu. Dia pun segera menunjuk Sakura karena baginya nggak ada tuntutan untuk bekerja dengan sempurna. Dan karena dialah murid yang udah ditunjuk oleh yang lain juga, Sakura pun protes pada Enomoto yang nyatanya dia malah salah sasaran karena faktanya Kajilah ketua Tamon kelas 2.
Belum sempat mengiyakan, Enomoto juga memutuskan jika Sakura lah ketuanya, karena dia udah dapat restu dari Kaji juga. Untungnya Suo dan teman-teman satu kelasnya berjanji akan menyupport penuh kinerja Sakura, jadi nggak ada yang perlu dia khawatirkan. Agar lebih memudahkan komunikasi, Nirai mempunyai ide brilian, yaitu membuat grup obrolan. Melihat bagaimana potensialnya orang-orang di kelas ini, Enomoto meminta agar Sakura memimpin mereka dengan santai dan benar. Tapi Sakura masih belum paham apa tupoksi mereka, sehingga membuatnya bingung harus berbuat apa. Enomoto pun ngasih satu jawaban jika patroli kota merupakan salah satu tugasnya. Dia meminta Sakura dan wakilnya untuk ikut berpatroli hari ini. Tahu gimana track record Kaji, Nirai mengingatkan agar Sakura lebih santai aja. Gak berselang lama, seorang nenek ngasih info jika Lisa, kesayangannya, hilang dari rumah. Kaji pun sempat memarahi karena ini bukan kejadian pertama kali. Lalu, setelah membeberkan ciri-cirinya, Kaji memintanya untuk segera pulang saja. Dia lantas meminta Kusumi untuk segera menyebar pesan pada anggota. Nirai dan Sakura pun sempat salah paham dengan info yang diterima. Begitu juga Suo yang dengan cepat segera mengirimkan pesan di grup obrolan. Tapi tiba-tiba nyatanya kucing gemoy inilah yang dicari. Dengan cepat pula Sakura menunjukkan keahlian gilanya. Hingga yang terjadi Melihat hal itu, Enomoto meminta pada anggota untuk segera membantu Kaji dan memanggil neneknya Lisa. Akhirnya Lisa bisa kembali, sang nenek pun gak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya. Meski harus pilek, Kaji memberinya pesan agar Lisa lebih diperhatikan dan dirawat layaknya anak sendiri. Teringat pesan Umi tentang betapa pentingnya peran sahabat di dalam karirnya, Sakura segera menghampiri Kaji dan menanyakan apa tujuannya. Kaji pun menjawab jika ini bukanlah keinginannya, melainkan permintaan teman-temannya. Hal yang sama dengan Sakura, tapi ketika melihat kinerja Kaji barusan, Sakura pun menyimpulkan jika Kaji nggak layak untuk menjadi ketua. Dia pun menjelaskan jika dia nggak pandai mengumpulkan massa layaknya Enomoto ataupun bisa berkomunikasi dengan baik seperti Kusumi. Jadi untuk memenuhi harapan mereka, dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Tentu aja perkataan Makdek dari Kaji itu pun membuat Sakura langsung introspeksi diri. Lalu kedatangan Nirai dan Suo yang membawakan makanan membuatnya kaget. Nirai seperti biasa, dia selalu memuji perbuatan Sakura. Dengan penuh rasa malu, Sakura mencoba menanyakan alasan mereka memilihnya jadi ketua. Lanjut ke kedai Kotoha. Mata panda dan tubuh lemah menandakan sesuatu yang gak baik terjadi pada Sakura. Untungnya Kotoha adalah tipe cewek yang peka. Dengan tepat, dia menebak apa yang dialami Sakura dan malah ikut mendukungnya. Sakura pun menceritakan keluh kesahnya pada Kotoha. Hanya dengan sekejap, Kotoha tahu apa problem yang dialami. Sebagai langkah pertama, dia meminta Sakura untuk memanggil nama orang-orang di sekitarnya. Karena itu adalah pembuktian jika Sakura benar-benar melihat mereka. Dengan segera, Kotoha mengajaknya latihan dulu. Tapi Kotoha berasumsi jika Sakura memang masih belum bisa menjalin komunikasi dengan yang lain. Di sekolahan, Sakura benar-benar melakukan apa yang disarankan Kotoha. Dia pun meminta Nirai untuk memandunya menghafalkan nama teman-teman. Hal itu pun dipuji rekan satu gengnya yang langsung usil padanya. Tapi ada satu orang yang terlihat terluka yang mengganjal perasaan mereka.
じゃあ俺の名前はわしは照れなくていいのに。Gak berselang lama, pengumuman yang meminta semua ketua dan wakilnya untuk berkumpul di atap segera dipenuhi Sakura. Di atap, semua ketua dari kelas lain nyatanya udah siap siaga. Dia menanyakan apa yang akan dilakukan. Enomoto menjelaskan, ini hanya sekedar silaturahmi antar pengurus kelas masing-masing. Belum sempat hafal nama teman sekelas, Sakura udah ngedrop duluan jika harus ditambah menghafal nama teman-teman pengurus satu sekolah ini. Tapi untungnya, Nire punya ingatan kuat dan mampu menghafal nama mereka semua. 喧嘩では皆さんの役に立てないですし、学校全員の顔と名前が分かってるってだけです。てっぺんまで案内すると決めたので。ニレ君すごいね。 Sementara Suo, dia akan menjadikan keahliannya dalam bernegosiasi dan meyakinkan orang-orang untuk jadi negosiator Sakura. お互い得意なことやっていこう。まあ、その辺は任すわ、ニレ。そう。よかった。名前覚えててくれて。覚えてるわ。 Gak berselang lama, Ume datang bersama beberapa orang yang nyatanya adalah para Raja Bofurin beserta semua asistennya. あの人たちは級長ではないです。風林高校四天王と。 Nire sampai nggak bisa berkata-kata ketika melihat 4 Raja Bofurin di depan matanya. Berbeda dengan Sakura yang benar-benar nggak tahu siapa aja mereka semua. Mereka adalah 暴風林の中核を担う方たちです。増上州筆頭百瀬さん、項目州筆頭水木さん、時刻州筆頭椿野さん、そして我らが多聞州筆頭柊さん。 Ume segera mengambil alih acara ini. Dia berterima kasih karena mereka semua bisa meluangkan waktu untuk berkumpul. Tapi sebelumnya ada satu hal penting yang pengen dia utarakan, dan hal itu adalah sebelum makin ngaco kemana-mana, Hiragi segera mengingatkan Umemiya tentang tujuan mereka semua dikumpulkan di sini. Tapi baginya yang nggak biasa bicara formal dan panjang lebar itu, langsung aja. Intinya, dia nggak bisa apa-apa tanpa bantuan mereka semua. Untuk itu, mereka yang udah dipercaya ini diharapkan bisa saling bahu-membahu membantu yang lain. Biar lebih akrab, Ume menyarankan agar mereka saling kenalan. Lalu, Matsumoto nggak menyangka Sakura lah yang jadi salah satu ketua kelas. Mereka sempat bertemu saat hari pertama Sakura tiba di sini. Yanagida juga memujinya karena bisa menang saat melawan Togame. Lalu, Ume segera menghampiri. Dia yang tahu jika Sakura jadi ketua kelas, memberi selamat dan meminta jika ada masalah untuk mengandalkan para seniornya aja. Nggak lupa meminta Kaji dan kawan-kawan untuk menurunkan ilmunya pada angkatan Sakura. Kaji yang tahu sikap Sakura memintanya untuk nggak menanyakan hal-hal dasar yang bisa dieksekusi Sakura sendiri. Balik ke kelas, Nire segera menceritakan apa yang barusan mereka lakukan. Suge pun terlihat antusias mendengarkannya. Mereka pun memilih untuk jalan-jalan di kota. Sempat ngide ngajak ke kedai kemarin, tapi 3 orang ini kompak untuk menolaknya. Lalu muncullah 3 orang yang mencurigakan ini, bermaksud membantu jika memang sedang mencari sesuatu, tapi mereka memilih untuk pergi. Dilihat dari ciri khasnya, menurut Suo mereka adalah anggota Kill. Meski skalanya nggak terlalu besar, tapi geng itu adalah gerombolan geng dengan rating jelek. Meski begitu, mereka masih belum paham siapa orang dari geng Furin yang mereka cari. Lalu, setelah sadar, Anzai menceritakan jika lukanya disebabkan dari seekor anjing yang mengejarnya. Tentu aja semua orang nggak percaya. Namun, Anzai lebih memilih pergi daripada istirahat di sana. Kecurigaan mereka semakin menjadi tatkala disinggung masalah Kill. Ekspresi gugupnya benar-benar membuat semua makin curiga. Tapi Anzai segera mengalihkan topik.
dan memilih berlalu pergi. Sebagai bentuk apresiasi pada anak-anak Furin yang udah sering membantu dan melindunginya, bibi ini membebaskan mereka semua untuk memilih menu makan yang mereka inginkan. Lalu Suge menanyakan gimana bisa Suwo menyimpulkan jika Kil dan Anzai saling berkaitan. Meski nggak 100%, tapi firasat Suwo mengatakan hal tersebut. Jika itu benar, Nirei segera meminta pendapat Sakura, karena yang pasti Anzai udah terluka. Sakura nggak mau terburu-buru mengambil keputusan, apalagi ini hanya sebatas praduga mereka. Menurut Sakura, setiap orang nggak bisa menceritakan semua masalah dan pasti akan tetap menyimpan beberapa rahasia. Tapi Nirei tetap kekeh jika Anzai memang seseorang yang membutuhkan bantuan. Sontak perkataan itu membuat Sakura teringat omongan Umemiya, tapi dia sendiri malah memilih untuk pergi. Teman-teman satu gengnya udah apal dengan sikap Sakura yang seperti itu dan membiarkan dia selesai dengan urusannya dulu. Di taman, Anzai terlihat ditemui seseorang yang syok melihat lukanya dan menanyakan tentang Nagato. Tapi Anzai meminta maaf karena nggak bisa membawanya pulang dari geng berbahaya itu. Dia pun menyarankan untuk meminta bantuan pada Bofurin, tapi Anzai menolaknya karena baginya ini adalah urusan pribadi yang nggak perlu melibatkan orang lain. Dia pun meminta agar wanita itu tetap tenang dan gak mengkhawatirkannya. Tentu aja perkataan itu gak bisa diterima dan langsung membuat sang wanita menangis sejadi-jadinya. Sakura yang datang segera memintanya untuk menceritakan secara detail perkara yang terjadi. Setelah memperkenalkan diri dan mulai percaya, sang wanita pun akhirnya mulai bercerita. Bermula dari persahabatan sedari kecil antara dirinya, Anzai dan Nagato yang selalu bersama-sama. Namun semua berubah ketika suatu hari Anzai yang memergoki seseorang yang mengenakan seragam Kil ketahuan menjamret di kota. Dia pun inisiatif untuk mengejarnya. Setelah berhasil ditangkap, betapa kagetnya Anzai yang mengetahui jika itu adalah Nagato sahabatnya. Dan hari ini rencananya adalah untuk menginterogasi Nagato. Tapi sial, dia malah babak belur dihajar mereka. Karena udah mengetahui secara rinci duduk perkaranya. Terlebih, Anzai adalah teman satu kelasnya, Sakura memutuskan untuk membantu mereka. Mendengar hal itu, sang wanita pun merasa lega karena secerca harapan kembali menghampiri persahabatan mereka. Esok hari di sekolahan, Sakura masih bingung harus berbuat apa. Di kelas, dia masih melihat Anzai menceritakan kebohongannya. Tapi teman-teman satu gengnya malah, Ohayo-san, Sakura-kun. Ohayo. Lalu seseorang ini mengaku dapat amplop dari seseorang untuk diberikan pada Anzai. Lalu, Sakura pun segera mengejarnya. Meski sempat mengelak, tapi pengakuan dari cewek yang bercerita pada Sakura nggak bisa lagi membohonginya. Ditambah foto tentang Nagato yang akhirnya membuat Anzai mau bercerita. Dia menceritakan kejadian yang sama persis seperti yang diceritakan cewek sebelumnya. Dia nekat mendatangi markas mereka dan terkejut tatkala temannya dihajar oleh anggota sesama anggota Kil, hingga membuatnya Tapi dia yang udah menolong malah balik dihajar oleh mereka semua. Satu hal yang membuat Anzai yakin jika Nagato nggak baik-baik aja di sana adalah dia menangis saat hendak ditolong. Sakura pun segera mengajaknya untuk menemui mereka. Nggak disangka teman-teman sekelas memiliki kekompakan yang sama. Mereka nggak rela jika teman satu kelasnya terluka dan berniat membantu Anzai. 行くぞ。写真の感じ、あんまりうかうかしてる暇なさそうだね。どうやって言うだ。戦艦造船所跡だって。 Sontak aja kepergian mereka semua memancing rasa ingin tahu kakak senior kelas 2. Itu dia Jess rekapan kali ini.
Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.